Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hidup seorang lelaki tua bernama Pak Warto. Usianya sudah genap 80 tahun. Rambutnya memutih, keriput menghiasi wajahnya, namun senyumnya tetap meneduhkan siapa saja yang melihat. Pak Warto dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan murah senyum. Dahulu, ia adalah seorang pedagang sukses yang merantau ke kota besar. Kini, di masa tuanya, ia memilih kembali ke desa untuk menikmati sisa hidup dengan damai. Namun, siapa sangka, kehidupan tenang Pak Warto berubah ketika ia bertemu dengan Siti, seorang gadis muda berusia 25 tahun. Siti adalah penduduk desa yang dikenal karena kecantikan, kesederhanaan, dan kebaikan hatinya. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua, mencari nafkah dengan menjahit dan menjual makanan kecil di pasar. Hidupnya sederhana, namun ia selalu tersenyum, tak peduli seberat apapun tantangan yang dihadapinya. Pertemuan pertama mereka terjadi di pasar desa. Saat itu, Siti sedang mengangkat keranjang berat berisi dagangannya. Melihat itu, Pak Warto yang kebetulan lewat segera menawarkan bantuan. "Mari, Nak, biar saya bantu," katanya dengan suara lembut. Siti awalnya menolak, merasa sungkan menerima bantuan dari seorang yang jauh lebih tua. Namun, Pak Warto tetap bersikeras. Dalam perjalanan singkat itu, mereka berbincang ringan, dan Siti terkesan dengan kehangatan serta keramahan Pak Warto. Sejak hari itu, hubungan mereka menjadi lebih akrab. Pak Warto sering mampir ke warung kecil Siti, membeli makanan dan berbagi cerita tentang kehidupannya di masa muda. Siti, yang awalnya hanya mendengarkan, mulai merasa nyaman dan sering berbagi cerita pula. Ia mengagumi kebijaksanaan Pak Warto, sementara Pak Warto terpikat oleh ketulusan dan keceriaan Siti. Ketika berita tentang kedekatan mereka mulai menyebar, banyak warga desa yang bergunjing. Apa yang dilihat gadis muda seperti Siti pada kakek tua seperti Pak Warto? Bisik-bisik itu sering terdengar di pasar atau di sudut-sudut desa. Siti tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. Pak Warto selalu mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati ada dalam memberi tanpa pamrih, dalam melihat orang lain bahagia. Apa yang kita lakukan sekarang adalah warisan yang ia tinggalkan. Saat itu, Siti merasakan kedamaian dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun Pak Warto tidak lagi berada di dunia ini, semangatnya akan terus hidup dalam setiap tindakan baik yang mereka lakukan. Rumah Cahaya Warto akan selalu menjadi simbol dari kebaikan hati, dan Siti akan terus berbagi kisah hidup Pak Warto kepada setiap orang yang datang, menjadikan warisan cinta dan kebijaksanaan itu abadi, bahkan bagi generasi yang akan datang. Melalui Ibu Ningsih, Siti mulai membuka kembali kisah-kisah lama yang hampir terlupakan. Ia mendengar lebih banyak cerita tentang kebaikan hati Pak Warto yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Di desa, banyak orang yang mulai datang untuk memberikan penghormatan, berbagi kisah hidup mereka yang pernah bersinggungan dengan Pak Warto. Semua cerita itu semakin meneguhkan hati Siti untuk melanjutkan warisan suaminya, dan ia merasa semakin yakin bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil selama ini bukanlah tanpa makna. Suatu hari, Raka datang dengan ide baru. "Bu, bagaimana kalau kita membuka kelas keterampilan di Rumah Cahaya Warto? Supaya anak-anak di sana bisa belajar lebih banyak dan lebih siap menghadapi kehidupan mereka kelak." Siti tersenyum mendengar ide itu. "Itu ide yang sangat bagus, Nak. Kita bisa mengajarkan mereka lebih dari sekadar keterampilan. Kita juga bisa mengajarkan mereka bagaimana hidup dengan kasih sayang, seperti yang diajarkan oleh Pak Warto." Dengan semangat baru, mereka mulai merancang program kelas keterampilan di Rumah Cahaya Warto. Setiap anak yang datang mendapatkan pelajaran sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ada yang belajar menjahit, ada yang belajar memasak, dan ada juga yang belajar bertani.
Raka mengajak beberapa teman-temannya yang ahli di bidang masing-masing untuk mengajarkan mereka. Kehidupan di rumah singgah itu semakin cerah, dan anak-anak semakin berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan penuh harapan. Suatu malam, setelah kelas selesai, Siti duduk di teras rumahnya, memandang langit yang dihiasi oleh ribuan bintang. Raka duduk di sampingnya, sambil melihat anak-anak yang sedang bermain di halaman rumah Cahaya Warto. "Kita sudah melakukan hal yang baik, Bu," kata Raka dengan suara lembut. Kakek Warto pasti bangga melihat semuanya. Beberapa tahun setelah pembangunan rumah Cahaya Warto, kehidupan di desa semakin berubah. Keberadaan rumah singgah itu telah memberikan harapan baru bagi banyak anak yang sebelumnya hidup dalam kesulitan. Siti, yang kini lebih bersemangat dari sebelumnya, merasa hidupnya dipenuhi makna baru. Namun, meski begitu, ia tetap merindukan kehadiran Pak Warto. Setiap kali ia melangkah menuju warung atau rumah Cahaya Warto, ia selalu merasa seolah ada bayangan suaminya yang menyertainya. Suatu pagi, ketika Siti sedang duduk di depan warung, seorang wanita tua datang mendekat. Rambutnya sudah memutih, dan wajahnya dipenuhi garis-garis keriput yang menunjukkan banyaknya pengalaman hidup. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Ningsih, seorang teman lama Pak Warto. Ia mengatakan bahwa Pak Warto selalu berbicara tentang Siti dan bagaimana Siti telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Ibu Ningsih menceritakan kisah lama tentang masa muda Pak Warto, bagaimana ia pernah merantau jauh sebelum akhirnya kembali ke desa dan menemukan Siti. Pak Warto selalu percaya bahwa kebahagiaan itu bisa ditemukan dalam memberi, dalam berbagi dengan orang lain, kata Ibu Ningsih dengan mata yang berkaca-kaca. Dan dia selalu berkata, hidup akan lebih bermakna jika kita bisa meninggalkan jejak kebaikan di dunia. Siti merasa terharu mendengar kata-kata itu. Ternyata, Pak Warto tidak hanya mengajarkannya untuk berbagi, tetapi juga untuk terus mengenang dan menghargai setiap jejak langkah yang pernah mereka lewati bersama. Kehadiran Ibu Ningsih seolah menjadi peneguhan bagi Siti bahwa apa yang ia lakukan selama ini bukanlah sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menghormati warisan yang telah ditinggalkan Pak Warto. Suatu sore, saat Siti dan Raka sedang membereskan warung, Raka berkata, Ibu, aku ingin membangun sebuah rumah singgah di desa ini untuk anak-anak yang membutuhkan tempat tinggal seperti aku dulu. Aku ingin melanjutkan warisan kakek Warto, menciptakan lebih banyak kebahagiaan." Siti terharu mendengar ide itu. "Itu impian yang indah, Nak. Ibu yakin Pak Warto pasti bangga padamu," katanya sambil menatap Raka dengan penuh kasih. Siti merasa bahwa warisan kebaikan yang ditanamkan oleh Pak Warto kini diteruskan melalui Raka, dan itu memberikan rasa damai yang mendalam di hatinya. Dengan dukungan Siti, Raka memulai proyek rumah singgah tersebut. Banyak warga desa yang turut membantu, baik dengan tenaga maupun sumbangan. Setelah beberapa bulan, rumah singgah itu pun selesai dibangun. Mereka menamainya Rumah Cahaya Warto, sebagai penghormatan kepada Pak Warto yang semasa hidupnya telah menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Rumah Cahaya Warto menjadi tempat bagi anak-anak yatim dan kurang mampu di desa. Di sana, mereka mendapat pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Siti sering datang untuk mengajari mereka keterampilan menjahit, memasak, dan kerajinan tangan. Ia merasa hidupnya kembali bermakna, melihat anak-anak itu tumbuh dengan senyum di wajah mereka. Pada suatu malam yang tenang, Siti duduk di teras rumahnya, memandang bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Ia merasa kehadiran Pak Warto, seolah suaminya masih mendampinginya dari kejauhan. "Terima kasih, Pak," bisiknya pelan. "Untuk cinta, kebijaksanaan, dan semua pelajaran hidup yang kau tinggalkan." Siti merasa damai, karena ia tahu bahwa meskipun Pak Warto telah tiada, semangat dan warisan yang ia tinggalkan akan terus hidup dalam setiap langkah yang ia ambil.
Dalam setiap senyum anak-anak di rumah Cahaya Warto, dan dalam setiap cerita yang dibagikan kepada orang-orang yang datang ke warungnya. Kehadiran Raka membawa keceriaan baru dalam hidup Siti. Anak itu sering bertanya tentang Pak Warto, dan Siti dengan senang hati menceritakan kenangan-kenangan indahnya. Kakek Warto adalah orang yang sangat baik, kata Siti suatu hari sambil membelai kepala Raka. Dia selalu mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun akan membawa kebahagiaan, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, dan kadang-kadang ia tersenyum sendiri, membayangkan betapa indahnya hidup bersama seseorang yang penuh kasih seperti Pak Warto. Tahun-tahun berlalu, dan Raka tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan cerdas. Ia sangat menghormati Siti, yang ia anggap sebagai ibu angkatnya. Setelah lulus sekolah, Raka memutuskan untuk kembali ke desa dan membantu Siti mengembangkan warung kecil mereka. Dengan ide-ide modern dan semangat muda, Raka mengubah warung itu menjadi tempat yang lebih besar dan menarik. Mereka mulai menjual makanan khas desa yang dikemas dengan cara baru, menarik wisatawan dari luar desa. Tidak hanya itu, mereka juga menambahkan area untuk berkumpul dan berbincang, di mana orang bisa menikmati makanan sambil mendengarkan cerita-cerita dari penduduk desa, terutama yang berhubungan dengan Pak Warto. Keberhasilan mereka menarik perhatian banyak orang. Desa yang dulunya sepi kini mulai ramai dikunjungi wisatawan yang ingin mencicipi makanan warung Siti sekaligus mendengar kisah hidupnya. Beberapa warga desa yang dulu memandang sinis hubungan Siti dan Pak Warto kini ikut merasa bangga dan terinspirasi. Mereka mulai menghargai perjuangan hidup yang telah dilakukan Siti dan Pak Warto, serta dampak positif yang ditinggalkan oleh pasangan itu. Bahkan, ada beberapa yang datang untuk menyumbang atau membantu dalam berbagai kegiatan sosial yang digagas oleh Siti dan Raka. Setiap pagi, Siti memulai harinya dengan membuka jendela rumah yang menghadap ke sawah luas. Ia menghirup udara segar sambil memandangi matahari yang perlahan muncul dari balik gunung. Pandangan itu mengingatkannya pada kebersamaannya dengan Pak Warto. Pagi-pagi mereka di teras rumah, menyeruput teh hangat sambil bercerita tentang mimpi-mimpi yang kini menjadi kenangan. Saat itu, Pak Warto sering berkata bahwa kehidupan adalah tentang terus bergerak maju, tidak peduli seberapa besar cobaan yang datang. Hidup ini seperti matahari, kata Pak Warto, meskipun sering tertutup awan, ia akan selalu muncul kembali. Siti memutuskan untuk melanjutkan warung kecil yang dulu menjadi tempat ia dan Pak Warto berbagi cerita. Ia menambahkan beberapa menu baru, sebagian besar resep yang diajarkan oleh Pak Warto. Warung itu menjadi lebih ramai daripada sebelumnya. Para pelanggan sering datang bukan hanya untuk menikmati makanan, tetapi juga untuk mendengar cerita Siti tentang kebijaksanaan dan kebaikan hati almarhum suaminya. Kisah hidup Pak Warto menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa. Ia sering menceritakan bagaimana Pak Warto selalu membantu orang yang membutuhkan, bahkan jika itu berarti mengorbankan kenyamanannya sendiri. Suatu hari, Siti bertemu dengan seorang anak kecil bernama Raka di pasar. Anak itu tampak kurus, kotor, dan sendirian. Hatinya tergerak, mengingat masa kecilnya yang penuh perjuangan. Tanpa ragu, ia mengajak Raka untuk tinggal bersamanya. Raka, yang awalnya pendiam dan penuh rasa takut, perlahan mulai membuka diri setelah merasakan kasih sayang Siti. Ia membantu Siti di warung dan menjadi seperti anak sendiri bagi Siti. Siti mengajarkan Raka keterampilan memasak, dan Raka ternyata sangat berbakat. Setiap kali Siti memintanya untuk mencoba resep baru, Raka dengan tekun mengikuti langkah demi langkah, dan hasilnya seringkali lebih enak dari yang dia bayangkan. Suatu sore, saat Siti dan Raka sedang membereskan warung, Raka berkata, Ibu, aku ingin membangun sebuah rumah singgah di desa ini, untuk anak-anak yang membutuhkan tempat tinggal seperti aku dulu. Aku ingin melanjutkan warisan kakek Warto, menciptakan lebih banyak kebahagiaan. Siti terharu mendengar ide itu. Itu impian yang indah, Nak.
"Ibu yakin Pak Warto pasti bangga padamu," katanya sambil menatap Raka dengan penuh kasih. Dengan dukungan Siti, Raka memulai proyek rumah singgah tersebut. Banyak warga desa yang turut membantu, baik dengan tenaga maupun sumbangan. Setelah beberapa bulan, rumah singgah itu pun selesai dibangun. Mereka menamainya Jerumah Cahaya Warto, sebagai penghormatan kepada Pak Warto, yang semasa hidupnya telah menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Rumah Cahaya Warto menjadi tempat bagi anak-anak yatim dan kurang mampu di desa. Di sana, mereka mendapat pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Siti sering datang untuk mengajari mereka keterampilan menjahit, memasak, dan kerajinan tangan. Ia merasa hidupnya kembali bermakna, melihat anak-anak itu tumbuh dengan senyum di wajah mereka. Pada suatu malam yang tenang, Siti duduk di teras rumahnya, memandang bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Ia merasa kehadiran Pak Warto, seolah suaminya masih mendampinginya dari kejauhan. "Terima kasih, Pak," bisiknya pelan. "Untuk cinta, kebijaksanaan, dan semua pelajaran hidup yang kau tinggalkan." Berbulan-bulan setelah kepergian Pak Warto, Siti merasakan kesepian yang mendalam. Rumah yang dulu penuh tawa dan cerita kini terasa sunyi. Namun, Siti tidak larut dalam kesedihan terlalu lama. Ia menyadari bahwa Pak Warto ingin ia tetap menjalani hidup dengan bahagia, seperti pesan terakhirnya. Dalam hati, Siti bertekad untuk terus hidup dengan semangat yang diajarkan oleh suaminya. Kisah hidup Pak Warto menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa. Suatu hari, Siti bertemu dengan seorang anak kecil bernama Raka di pasar. Anak itu tampak kurus, kotor, dan sendirian. Hatinya tergerak, mengingat masa kecilnya yang penuh perjuangan. Tanpa ragu, ia mengajak Raka untuk tinggal bersamanya. Raka, yang awalnya pendiam dan penuh rasa takut, perlahan mulai membuka diri setelah merasakan kasih sayang Siti. Ia membantu Siti di warung dan menjadi seperti anak sendiri bagi Siti. Kehadiran Raka membawa keceriaan baru dalam hidup Siti. Anak itu sering bertanya tentang Pak Warto, dan Siti dengan senang hati menceritakan kenangan-kenangan indahnya. "Kakek Warto adalah orang yang sangat baik," kata Siti suatu hari sambil membelai kepala Raka. "Dia selalu mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun akan membawa kebahagiaan, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri." Tahun-tahun berlalu, dan Raka tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan cerdas. Ia sangat menghormati Siti, yang ia anggap sebagai ibu angkatnya. Setelah lulus sekolah, Raka memutuskan untuk kembali ke desa dan membantu Siti mengembangkan warung kecil mereka. Dengan ide-ide modern dan semangat muda, Raka mengubah warung itu menjadi tempat yang lebih besar dan menarik. Mereka mulai menjual makanan khas desa yang dikemas dengan cara baru, menarik wisatawan dari luar desa. Keberhasilan mereka menarik perhatian banyak orang. Desa yang dulunya sepi kini mulai ramai dikunjungi wisatawan yang ingin mencicipi makanan warung Siti sekaligus mendengar kisah hidupnya. Beberapa warga desa yang dulu memandang sinis hubungan Siti dan Pak Warto kini ikut merasa bangga dan terinspirasi. "Hidup ini terlalu singkat untuk memikirkan apa kata orang," kata Siti suatu hari. "Yang penting, kita bahagia." Pak Warto mengangguk, matanya berkilat lembut. "Benar, Nak. Kebahagiaan itu kita yang menciptakan, bukan mereka yang menilai." Tahun-tahun berlalu dengan indah, hingga akhirnya di usia 85 tahun, Pak Warto jatuh sakit. Siti merawatnya siang dan malam dengan penuh kasih sayang. Di saat-saat terakhirnya, Pak Warto menggenggam tangan Siti dan berkata, "Terima kasih sudah menjadi cahaya di hidupku. Jangan pernah berhenti bahagia, bahkan setelah aku tiada." Pak Warto meninggal dengan damai, meninggalkan kenangan manis yang tak terlupakan bagi Siti. Meski kehilangan suaminya, Siti tetap menjalani hidup dengan semangat. Ia melanjutkan kebaikan hati Pak Warto dengan membantu warga desa yang membutuhkan,
memastikan bahwa cinta dan kebaikan yang diajarkan oleh suaminya tetap hidup di hatinya. Berbulan-bulan setelah kepergian Pak Warto, Siti merasakan kesepian yang mendalam. Rumah yang dulu penuh tawa dan cerita kini terasa sunyi. Namun, Siti tidak larut dalam kesedihan terlalu lama. Ia menyadari bahwa Pak Warto ingin ia tetap menjalani hidup dengan bahagia, seperti pesan terakhirnya. Setiap pagi, Siti memulai harinya dengan membuka jendela rumah yang menghadap ke sawah luas. Ia menghirup udara segar sambil memandangi matahari yang perlahan muncul dari balik gunung. Pandangan itu mengingatkannya pada kebersamaannya dengan Pak Warto. Pagi-pagi mereka di teras rumah, menyeruput teh hangat sambil bercerita tentang mimpi-mimpi yang kini menjadi kenangan. Siti memutuskan untuk melanjutkan warung kecil yang dulu menjadi tempat ia dan Pak Warto berbagi cerita. Ia menambahkan beberapa menu baru, sebagian besar resep yang diajarkan oleh Pak Warto. Warung itu menjadi lebih ramai daripada sebelumnya. Para pelanggan sering datang bukan hanya untuk menikmati makanan, tetapi juga untuk mendengar cerita Siti tentang kebijaksanaan dan kebaikan hati almarhum suaminya. Tak sedikit yang menuduh Siti hanya mengincar harta Pak Warto. Namun, baik Siti maupun Pak Warto memilih untuk tidak menggubris omongan tersebut. Tak lama kemudian, Pak Warto memberanikan diri untuk melamar Siti. Ia mendatangi rumah Siti, membawa seserahan sederhana namun penuh makna. Kepada Ibu Siti, ia berkata, "Saya tahu usia saya sudah senja, dan mungkin banyak yang akan mempertanyakan keputusan ini. Tapi saya tulus mencintai Siti. Saya ingin menjaganya dan membuatnya bahagia. Jika ia bersedia, saya akan menikahinya dengan segala kerendahan hati." Siti yang mendengar lamaran itu merasa terharu. Ia tahu banyak yang tidak akan memahami perasaannya. Namun, ia melihat Pak Warto bukan dari usianya, melainkan dari kebaikan hati dan ketulusannya. Setelah berdiskusi panjang dengan ibunya, Siti pun menerima lamaran itu. Pernikahan mereka berlangsung di masjid desa, dihadiri keluarga dekat dan tetangga. Meski sederhana, suasananya penuh kehangatan. Warga desa yang awalnya meragukan hubungan mereka mulai luluh melihat kebahagiaan di wajah kedua mempelai. Siti tampak anggun dalam balutan kebaya putih, sementara Pak Warto mengenakan baju tradisional dengan senyum yang tak henti menghiasi wajahnya. Setelah menikah, kehidupan mereka berjalan harmonis. Siti merawat Pak Warto dengan penuh cinta, sementara Pak Warto melakukan segala yang ia bisa untuk membahagiakan Siti. Ia sering mengajaknya berjalan-jalan ke kota, mengenalkan Siti pada tempat-tempat yang dulu menjadi bagian dari kehidupannya. Mereka berbagi tawa dan cerita di setiap langkah, namun hidup tidak selalu mudah. Tidak sedikit orang yang masih memandang sinis hubungan mereka. Ada yang berkata bahwa Siti hanya mengejar harta, dan ada pula yang menganggap Pak Warto hanya mengejar kecantikan fisik. Setiap kali mendengar komentar tersebut, Siti dan Pak Warto hanya saling tersenyum, saling menggenggam tangan untuk menguatkan satu sama lain.